Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kelima mata kuliah Matematika Optimasi. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang optimasi, yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik dan garis selidik. Nah, sebelumnya, bagi Anda yang baru menonton pada video ini, karena video ini adalah berseri, saya harapkan Anda dapat mendukung channel ini dengan menekan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, dan jangan lupa tekan like. Saya ucapkan bagi Anda yang sudah berkenan mau mendukung channel saya ini. Baik, kita mulai dengan mata kuliah Matematika Optimasi pada bab optimasi ini. Optimasi adalah metode pencarian elemen terbaik berdasarkan model matematika yang telah diformulasikan. Adapun model matematika program linear untuk metode grafis yaitu terdiri dari fungsi objektif, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu nilai, yaitu Z, yang didefinisikan sebagai fungsi dengan input variabel X dan Y. Nah, yang diekspansikan secara linear dengan C1 kali X plus C2 kali Y. Dengan X dan Y adalah berupa variabel keputusan, sedangkan C1 dan C2 adalah koefisien yang menyatakan parameter. Kemudian model matematika yang kedua adalah berupa fungsi kendala. Fungsi ini terdiri dari beberapa komponen pertidaksamaan linear yang menunjukkan batasan atau kriteria yang diambil dari suatu permasalahan. Di sini saya akan menunjukkan kembali tentang skema program linear ya. Nah, di sini alurnya sudah jelas, harus berurutan. Nah, model matematik, kemudian dilanjutkan dengan optimasi. Pada tahap ini kita akan membahas tentang optimasi dengan menggunakan uji titik dan garis selidik. Karena ini menggunakan dua variabel, maka kita akan gunakan beberapa skema grafisnya. Di sini ada dua jenis optimasi pada program linear dengan metode grafis. Yang pertama adalah uji titik, kemudian yang kedua adalah garis selidik. Untuk uji titik itu adalah menguji setiap titik kritis pada daerah visible dengan menggunakan fungsi objektif untuk menentukan nilai terbesar saja atau terkecil saja atau keduanya. Hal ini bergantung pada fungsi objektif yang diberikan. Adapun garis selidik itu adalah garis yang bertujuan menyelidiki setiap titik pada daerah visible dengan beberapa garis lurus yang sejajar dengan arah tertentu. Persamaan garis selidik diambil dari persamaan fungsi objektifnya. Garis selidik bertujuan menentukan mana titik terdekat atau titik terjauh, bergantung pada arah garis selidik. Menurut teorema fundamental linear programming, nilai optimum selalu berada pada titik-titik kritis. Nah, di sini Anda bisa lihat ilustrasi sebuah daerah visible yang dibatasi oleh beberapa garis ya. Di sini dalam daerah visible ini terdapat banyak sekali titik-titik yang layak, titik-titik yang visible. Namun, kita tidak perlu menguji semua titik yang ada di daerah visible ini. Menurut teorema fundamental linear programming, cukup hanya titik-titik kritis saja yang dapat mewakili dari keoptimalan daerah visible ini. Adapun titik-titik kritis ini merupakan perpotongan garis-garis pembatas yang melingkupi daerah visible ini.
Jika di buku lain, titik kritis ini disebut dengan titik ekstrim atau titik pojok. Jika suatu program linear mempunyai daerah visible terbatas, maka dapat ditentukan nilai maksimum sekaligus nilai minimumnya. Nah, di sini Anda bisa lihat suatu daerah visible terbatas yang semuanya full dibatasi oleh kendala. Jadi dari sini Anda bisa menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, juga sekaligus bisa menentukan nilai minimumnya. Maka dari itu, fungsi objektifnya dibuat seperti ini, bisa mencari maksimum, juga bisa mencari minimum. Adapun jika suatu program linear mempunyai daerah visible tak terbatas, maka hanya dapat ditentukan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum, bergantung dari bentuk fungsi objektifnya. Nah, jika di sini fungsi objektifnya hanya bisa menentukan nilai maksimumnya saja. Atau jika fungsi objektifnya di sini hanya dapat menentukan nilai minimumnya saja. Nah, bisa dilihat dari daerah visible tak terbatas ini hanya salah satu yang dapat ditentukan, misalnya minimumnya saja, tetapi maksimum tidak dapat ditentukan. Atau nilai minimumnya saja, tetapi maksimumnya tidak dapat ditentukan. Berarti di sini kita hanya memilih salah satu dari dua ini. Fungsi objektif merupakan persamaan linear dengan nilainya dapat berganti-ganti sesuai inputnya. Inputnya itu adalah berupa variabel keputusan yang didapatkan dari daerah visible. Coba dilihat bentuk fungsi objektif di samping ini. Di sini nilai Z itu bergantung pada nilai X dan Y yang diberikan. Maka dari itu, Z itu juga disebut variabel dependent. Misalkan terdapat N pasangan titik pada daerah visible, X1Y1, X2Y2, X3Y3, sampai XNYN. Dengan demikian, akan didapat pula sebanyak N dari nilai-nilai objektifnya. Misalkan dari sini titiknya sebanyak N pada daerah visible, maka akan terdapat sebanyak N pula nilai objektifnya. Jika N ada 100, jika titiknya ada 100, maka Z-nya juga ada 100. Begitu ya, menyesuaikan. Sekarang kita masuk kepada uji titik, yaitu menguji setiap titik kritis pada daerah layak atau visible dengan menggunakan fungsi objektif. Langkah-langkah uji titiknya, yang pertama adalah dapatkan titik kritis pada daerah visible dan gunakan fungsi objektif dari model matematikanya. Ini adalah bentuk umum dari fungsi objektifnya. C1 kali X plus C2 kali Y. Kemudian misalkan terdapat sejumlah N titik kritis. Di sini dinyatakan I adalah sekumpulan atau sederetan bilangan dimulai dari 1, 2, 3 sampai N. Kemudian untuk I-nya 1, ini dimisalkan X1Y1, maka ini dapat dihitung Z1 dengan cara mensubstitusikan titik tadi ya, X1Y1 ke fungsi objektifnya. X1 nanti dikalikan dengan C1 dan Y1 nanti dikalikan dengan C2. Kemudian dihitung jumlahnya, maka ini adalah menjadi suatu nilai fungsi objektif untuk titik ini, X1, Y1. Kemudian untuk X2, Y2 juga kita dapat menghitung nilai Z-nya, katakanlah ini Z2. X2, Y2 dimasukkan ke dalam fungsinya dengan cara X2 dikalikan C1, Y2 dikalikan C2.
Nanti dihasilkan sebuah nilai namanya Z2. Ini adalah nilai fungsi objektif untuk titik X2, Y2. Demikian pula untuk X3, Y3 dan seterusnya sampai Xn, Yn. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan nilai optimumnya. Untuk kasus memaksimumkan, nilai optimumnya itu adalah nilai yang diambil paling besar di antara Z1, Z2, Z3 sampai Zn. Nah, sedangkan untuk kasus meminimumkan, nilai optimumnya itu adalah diambil yang paling kecil di antara Z1, Z2, Z3 sampai Zn. Kemudian, uji titik menurut teorema dasar program linear, nilai optimal itu didapatkan pada titik-titik kritisnya. Maka hanya perlu diuji titik pada titik kritisnya saja. Di sini terdapat ilustrasi sebuah daerah visible dengan 4 titik kritis yaitu A, B, C, dan D. Untuk setiap titik kita namain koordinatnya. Untuk A adalah XA, YA. Nanti kita akan substitusikan XA, YA ini ke dalam fungsi objektifnya dengan cara XA-nya dikali C1, YA-nya dikali C2, sehingga didapatkan ZA. Kemudian untuk titik B, dia punya koordinat XB, YB, kemudian disubstitusikan ke fungsi objektifnya dengan cara XB dikali C1, YB dikali C2. Nanti didapatkan nilai yaitu ZB. Begitu seterusnya sampai titik D. Sehingga nanti untuk kasus memaksimumkan dari fungsi objektif ini nanti diambil nilai paling besar di antara ZA, ZB, ZC, dan ZD. Sedangkan untuk kasus meminimumkan, nanti nilai optimumnya akan didapatkan dengan cara memilih nilai yang paling kecil di antara ZA, ZB, ZC, dan ZD. Ini adalah ilustrasi untuk menghitung uji titik pada titik kritis. Nah, supaya lebih paham, kita coba contoh uji titik di depan ini. Di sini sudah disebutkan fungsi objektifnya yaitu 10x plus 40y. Perintahnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah visible di samping. Jadi untuk daerah visible terbatas ini bisa dicari nilai maksimumnya dan juga nilai minimumnya. Baik, kita periksa ini koordinatnya masing-masing sudah kita identifikasi ya. Untuk A itu 1,3, maksudnya X-nya 1, Y-nya 3. B itu 6,5, C itu 6,1, dan D itu 2,1. Kita hitung mulai dari A dulu. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. 1 di sini dikalikan dengan 10, 3 dikalikan dengan 40. 10 kali 1 tambah 40 kali 3 sehingga hasilnya adalah 130. Kemudian untuk titik B, 6 dan 5 kita masukkan ke fungsi objektifnya untuk mendapatkan nilai ZB. Nah, 6 dikalikan dengan 10 dan 5 dikalikan dengan 40. Sehingga di sini 60, di sini 200. Jadi total adalah 260. Kemudian untuk titik C, 6 dan 1 kita substitusikan sehingga untuk mendapatkan ZC-nya didapatkan dengan cara 10 kali 6 tambah 40 kali 1. Dari sebelah suku ini 60 dan suku di sini 40 sehingga di total jadi 100. Kemudian untuk titik D 2,1 kita dapatkan titik ZD-nya adalah 10 kali 2 tambah 40 kali 1. Hasilnya adalah 60. Nah, kemudian kita lihat kalau untuk meminimumkan berarti pilih yang paling kecil. Pilih yang paling kecil maka nilai minimumnya adalah 60. Itu terjadi di titik D.
Kemudian nilai maksimumnya adalah 260. Itu terjadi pada titik B. Nah, seperti itu ya. Contohnya mudah kan? Baik, kita lanjutkan sekarang dengan garis selidik. Garis selidik ini diambil dari suatu fungsi objektif. Jadi fungsi objektif ini berupa persamaan linear dengan nilai Z yang bervariasi, sehingga akan membentuk banyak garis yang sejajar. Nah, di sini untuk misalkan terdapat N ya, N buah Z, jadi nanti ini koefisiennya sama terus ya, A-nya sama, B-nya sama, namun nilai Z-nya berbeda-beda. Sehingga bentuk grafisnya nanti akan terbentuk beberapa garis ya yang sejajar. Karena koefisiennya itu sama terus ya. Nah, ilustrasinya seperti ini gambarannya. Ini ada garis-garis yang sejajar. Ini bisa berjalan atau bisa bergerak ya. Sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin bisa dibuat menyesuaikan dengan banyaknya titik kritis yang akan di-cover oleh garis selidik ini. Di sini kita coba ilustrasinya adalah berupa daerah visible. Daerah visible dengan titik kritisnya A, B, C, dan D. Ada beberapa sifat ya untuk garis selidik ini, yaitu arah garis selidik bergerak menyusuri daerah visible dari titik kritis terdekat sampai terjauh di daerah visible tersebut. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Jadi, setiap titik kritis itu dikenai oleh garis selidik. Kemudian, titik terdekat itu untuk menentukan nilai minimum. Sedangkan titik terjauh untuk menentukan nilai minimum. Jadi di sini kalau arahnya seperti ini titik terdekat dan titik terjauhnya dapat ditentukan, yaitu nilai terdekatnya adalah B dan terjauhnya adalah D. Kemudian letak titik terdekat maupun titik terjauh dari suatu daerah visible bergantung pada kemiringan garis selidik. Kemiringan suatu garis selidik bergantung pada koefisien persamaan fungsi objektifnya. Jadi kita lihat lagi di sini ya. Fungsi objektifnya seperti ini. Z sama dengan AX plus BY. Dari sini kita bisa buat sebuah gradien. Nah, rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Ini gradien ini untuk menentukan ya kemiringan dari beberapa garis selidik ini. Tentunya ini selalu sama harga M-nya. Nah, di sini ada ilustrasi untuk mencoba membantu menjelaskan. Jadi, yang pertama, untuk bentuk Z dengan fungsi seperti ini artinya koefisien X-nya itu positif, koefisien B-nya juga positif, koefisien Y juga positif ya. Di sini A dan B-nya positif semua ya. Maka ini ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu tempat X-nya positif dan tempat Y-nya positif. Kita buat dulu suatu garis contoh ya, katakanlah garis prototipe itu ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau kuadran 1 arahnya seperti ini. Untuk ke sana dia semakin jauh. Nah, untuk ke sini katakan dia semakin dekat. Sedangkan bentuk objektifnya seperti ini, misalkan min AX plus BY ini di depan X-nya negatif dan di depan Y-nya positif. Itu identik dengan di kuadran 2 ya, di mana sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Jadi ibaratkan seperti ini prototipenya. Nah, seperti ini. Nanti si garis-garis ini berjalan ya, memperbanyak diri gitu ya.
Sehingga arahnya ke sini. Kalau ini yang arah jauhnya, kalau yang ini ada arah dekatnya. Kemudian untuk fungsi objektif dengan bentuk seperti ini, di mana X-nya itu adalah negatif, Y-nya juga negatif, maka identik dengan di kuadran 3. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini garisnya seperti ini, garis lidik prototipenya. Kemudian jika nanti akan diperbanyak garis lidiknya ini, kalau arahnya seperti ini, maka dia kalau ini menjauh. Kalau seperti ini, kalau mendekati arah pusat, dia mendekat. Kemudian yang keempat, jika fungsi objektifnya seperti ini, di mana X-nya positif, Y-nya negatif, itu identik dengan kuadran 4. Maka garis prototipenya seperti ini. Sehingga nanti arah terjauhnya dapat ditentukan ke sini, arah terdekatnya ke sini. Nah, itu tadi adalah 4 bentuk fungsi objektif yang akan berpengaruh ke dalam bentuk-bentuk arah dari garis lidik. Kita lanjutkan. Sekarang adalah bagaimana langkah membuat garis lidik. Yang pertama adalah dari fungsi objektif, ini misalkan Z sama dengan AX plus BY, ambillah gradiennya. Gradiennya yaitu M sama dengan min A per B. Kemudian yang kedua adalah buat prototipenya. Dengan cara AX plus BY sama dengan A dikali B. Jika nanti nilai A kali B itu terlalu besar dan tidak termuat dalam bidang gambar, maka nilai A dan B dapat disederhanakan secara proporsional. Kemudian yang ketiga, misalkan terdapat sejumlah N titik kritis yang dinyatakan dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Nah, kita ingat dengan rumus persamaan garis yang melalui titik tertentu ya, dengan kemiringan M. Maka nanti ini kita mulai dulu dengan I-nya sama dengan 1. Untuk I-nya sama dengan 1, buatlah persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kemudian persamaan garis ini diubah, dikonversi menjadi bentuk Y sama dengan MX plus K1. K1 itu adalah konstanta ya, atau intercept dengan sumbu Y. Karena milik I sama dengan 1, maka kita namakan K1. Kemudian untuk I-nya sama dengan 2, buatlah persamaan garis Y min Y2 sama dengan M kali X min X2. Kemudian bentuk persamaan ini kita susun menjadi Y sama dengan MX plus K2. Nah, begitu seterusnya sampai sejumlah N ya. Untuk I-nya sama dengan N, berarti buatlah garis Y min YN sama dengan M kali X min XN. Kemudian susun menjadi Y sama dengan MX plus KN. Nah, bilangan-bilangan konstanta ini akan menentukan titik terjauh atau titik terdekatnya. Sehingga nanti untuk menentukan titik terjauh itu diperoleh dengan nilai K paling besar. Nah, kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya adalah ini nilai K yang paling besar yang sudah dipilih dikalikan dengan koefisien dari Y pada fungsi objektifnya. Nah, ingat dikalikan dengan B, yaitu koefisien dari Y-nya. Demikian pula untuk menentukan titik terdekat diperoleh dengan garis yang nilai K-nya paling kecil. Nah, kemudian untuk menentukan nilai minimumnya adalah dengan cara ini nilai K yang paling kecil dikalikan dengan B. Nah, itu adalah nilai minimumnya. Nah, jelas ya. Ini adalah langkah-langkah membuat garis lidik. Kenapa dibuat langkah-langkah? Supaya garis lidik yang kita buat itu presisi, ya, lurus, sejajar dan sejajar dengan garis prototipenya. Baik, kita coba satu persatu ya, ilustrasi ya.
Di sini kita buat daerah visible-nya tetap seperti ini, tapi akan kita dekati dengan beberapa garis lidik dalam 4 arah, seperti yang arah kuadran tadi. Yang pertama adalah jika fungsi objektifnya seperti ini asumsinya A dan B-nya tuh positif. Ya. Nah, ini keduanya di depan X dan di depan Y-nya adalah positif. Oleh karena itu arahnya kita tentukan, ini ada di kuadran 1 sehingga arah jauh dekatnya udah jelas ya. Nah, kita buat garis lidiknya. Nah, di sini menghasilkan K1, ini menghasilkan K2, ini menghasilkan K3, menghasilkan K4, menghasilkan K5, menghasilkan K6. Misalkan kita buat 6 garis lidik. Ini tidak harus banyak banget, tidak harus sedikit banget, tapi minimal ke-4 titik kritis ini terkenai garis lidik semua. Nah, dari sini kita dapatkan ini K1-nya ada di sini, K2 di sini, K3 di sini. K6 pun kalau diteruskan garisnya nanti akan memotong sumbu Y di titik yang paling tinggi. K itu adalah slope ya, bisa dinamakan juga sebagai slope. Sehingga nanti di sini diperoleh K1 itu paling kecil dan K6 itu di sini paling besar. Sehingga titik terjauhnya adalah untuk garis yang mempunyai nilai K6. Dari sini kita bisa simpulkan titik terdekatnya itu adalah B. Sedangkan titik terjauhnya adalah D. Adapun titik terdekat itu nilai minimumnya adalah di sini. Nilainya adalah ZB, yaitu setara dengan K1. Nah, sedangkan di sini titik terjauhnya adalah D. Nanti dia akan nilai maksimumnya setara dengan K6. Nah, jadi itu ya. Kalau kuadran 1 jelas ya. Ini memang mudah sekali karena daerah visible-nya ada di kuadran 1, fungsi objektifnya juga ada di kuadran 1. Nah, sekarang pada ilustrasi selanjutnya daerah visible-nya tetap di sini, tetapi kita dekati dengan garis lidiknya pada kuadran 2, di mana di depan X-nya itu negatif, di depan Y-nya itu positif. Tetapi di sini tetap nilai A dan B-nya asumsinya adalah positif. Ini penandaan dari fungsi objektifnya. Oke. Berarti arahnya, berarti kita bisa mendefinisikan ya, jauh dekatnya seperti ini arahnya. Kemudian kita buat ilustrasi garisnya seperti ini. K1, ini K2, K3, K4, K5, dan K6. Jadi lihat arah jauh dekatnya di sini. Sehingga dapat disimpulkan K6 itu nilainya paling kecil dan K1 nilainya paling tinggi. Sehingga dapat ditentukan titik terdekatnya adalah C. Lihat arah dekat tuh malah ke sini. Arah dekat, arah jauh yang ke sana. Berarti A itu arah paling jauh. C itu arah paling dekat. Nilai minimumnya pada titik C adalah setara dengan K6. Sedangkan titik terjauhnya adalah A. Dengan nilai maksimumnya setara dengan K1. Yaitu konstanta dari garis lidiknya. Oke, paham ya? Jadi, walaupun daerah visible-nya sama, kalau arah garis lidiknya beda, tentu akan beda pula letak titik terjauh dan titik terdekatnya. Kemudian kita dekati dengan jenis yang ketiga di sini, daerah visible-nya tetap sama di sini. Akan tetapi ini fungsi objektifnya bentuknya seperti ini, keduanya negatif, jadi ini arahnya ada di kuadran 3. Nah, ini seperti ini ya, arah jauh dekatnya seperti ini kita tentukan. Kemudian kita buat garis lidiknya, K1, ini K2, K3, K4, K5, K6. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisi yang pertama tadi yang ada di
fungsi objektifnya yang kuadran 1. Kalau di kuadran 3 ini berkebalikan dengan kuadran 1. Nah, ini justru sekarang B yang titik terjauh dan D adalah titik yang terdekat karena arahnya seperti ini. Ke sana makin dekat, ke sini makin jauh. Nah, dapat disimpulkan di sini berarti K6-nya itu paling kecil, K1-nya paling besar. Jadi, titik terdekatnya adalah titik D dengan nilai minimumnya adalah K6. Sedangkan titik terjauhnya adalah titik B dengan nilai maksimumnya adalah K1. Nah, kemudian kita coba ya dengan bentuk keempat. Dengan daerah visible-nya masih sama di sini. Kalau bentuk keempat itu di mana X-nya positif, Y-nya negatif sehingga identik dengan kuadran 4. Berarti arahnya kita definisikan seperti ini. Ini menjauh, ini mendekat. Kita gambarkan daerah garis lidiknya ya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita melihat diagram panah ini, yang paling dekat adalah yang A. Kalau yang paling jauh itu adalah yang C. Jadi di sini K1 itu yang paling kecil, K6 itu yang paling besar. Kemudian titik terdekatnya itu adalah titik A dengan nilai minimum adalah K1. Sedangkan nilai titik terjauhnya adalah titik C dengan nilai maksimum adalah K6. Nah, itu tadi ya. Jadi kesimpulannya daerah visible-nya dimanapun, yang jelas itu kita harus perhatikan arah garis lidiknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengerjakan contoh keoptimalan ya, mencari nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Di sini contohnya saya buat sama dengan contoh uji titik tadi supaya untuk membuktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Fungsi objektifnya pun saya buat sama, daerah visible-nya juga sama. Di sini titik-titik kritisnya juga sama persis. Pertama kali kita buat adalah prototipenya. 10X plus 40Y sama dengan 400. 400 itu didapat dari 10 kali 40. Namun karena di sini dalam bidang gambarnya ternyata tidak termuat, maka kita perkecil. Menjadi X plus 4Y sama dengan 40. Kita bagi 10 semuanya ini ya. Ternyata juga tidak muat. Ya sudah, kita ambil koefisiennya saja, tapi nanti kita ubah yang 40-nya ya. Oke, secara proporsional tentunya. Nah, baik, kita buatlah seperti ini. X plus 4Y sama dengan 4. Sehingga kalau dibuat garisnya, ini prototipenya ada. Ya, jadi ini garis prototipenya seperti ini. Memotong sumbu X di 4, memotong sumbu Y di 1. Nah, tujuan garis ini supaya apa? Untuk tolak ukur, untuk indikator dari kesejajaran dengan garis lidik yang lain. Seperti itu ya. Maka dari itu saya sarankan untuk mengerjakan garis lidik ini menggunakan kertas yang berskala, yang presisi, atau kertas berpetak. Nah, kita selidiki dulu dari garis yang pertama ya. Ini garis lidik yang melalui koordinat titik kritis A, yaitu koordinatnya 1,3. Kita buat dulu rumusnya ya dari persamaan ini yang di kotak warna orange. Kita masukkan X1-nya ini sebagai satunya sebagai X1, ini 3-nya sebagai Y1. Kita masukkan ke persamaan garis ini sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian dari persamaan garis ini kita bentuk ke bentuk slope intercept. Bentuknya seperti ini. Ini berasal dari mana ini? Ini min 1/4 kali X, itu min 1/4 X.
min 1/4 kali min 1 itu plus 1/4. Kemudian pindah ruas ini min 3 ke sini, jadi plus 3. Nah, oh ya, ini 1/4 itu dari mana? Dari gradiennya. Kita tahu kan rumus gradien itu adalah M sama dengan min A per B. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Jadi gradiennya adalah min 1/4. Nah, nanti kita dapatkan bentuk slope intercept seperti ini. Nanti muncullah angka 31/4. 31/4 ini adalah K ya, konstantanya. Nah, sehingga didapatkan konstanta untuk A adalah 31/4. Kemudian ini konstanta kan menunjukkan perpotongan dengan sumbu Y. Kita lihat 31/4 kurang lebih di sekitar sini ya. Maka dari itu saya sarankan gunakan kertas berpetak supaya presisi dan lurus. Nah, berarti di sini. Nah, kita tarik garis lurus ke titik A, dari KA ini ke titik A. Sehingga kita lihat kalau ditarik garis lurus, dia sejajar dengan garis hijau ini yang prototipenya. Kalau tidak sejajar, berarti hasil hitung kita salah. Kemudian untuk titik B, 6,5, dengan cara yang sama, kita masukkan ke rumusnya ya. Ini X1-nya 6, Y1-nya 5. Sehingga kita dapatkan persamaan garisnya seperti ini. Kemudian kita ubah ke bentuk slope intercept. Didapatkan K-nya adalah 6,5. Sehingga di sini karena ini untuk titik B, maka kita namain KB. KB-nya adalah 6,5. Kita lihat di sini, di sumbu Y, 6,5 itu adalah tengah-tengah antara 6 dan 7. Nah, kita tentukan di sini. Kemudian tarik dari titik ini menuju titik B. Nah, nanti akan menjadi sebuah garis lurus. Kita lihat garis lurusnya ini sejajar dengan garis selidik yang lain dan garis prototipenya. Nah, kemudian juga untuk titik C, 6,1 kita masukkan, kita ubah, pindah-pindah ruas menjadi terbentuk K-nya itu 2,5. Nah, karena ini milik titik C, kita namain KC. KC-nya 2,5. Nah, 2,5 itu berarti di sini nih, antara tengah-tengah antara 2 dan 3. Kemudian titiknya kita tentukan, tariklah ke titik C. Nah, itu ya, sehingga ini garis selidik yang ketiga ini tetap selalu sejajar dengan garis-garis yang lain. Kemudian titik D itu 2,1, kita substitusikan ke rumus, kemudian kita olah, kita proses menjadi bentuk seperti ini. Muncullah bilangan konstantanya 1,5. Kita namain ini KD, KD adalah 1,5. 1,5 berarti di sini ya. Di sini. Nah, kita tarik sebuah garis menuju titik D. Nah, ini sejajar banget sama garis prototipenya. Nah, ini semuanya adalah garis selidik ya, sudah menyelidiki daerah visible untuk ke semua titik kritisnya. Kemudian kita tentukan mana titik yang terdekat. Yang terdekatnya adalah yang D karena arahnya ini ke sana. Sesuai kuadrannya. Ini kuadran 1. Ini terjauh, ini terdekat. Terdekatnya adalah D dan terjauhnya adalah B. Itu ya. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya, nanti nilai minimumnya ini 1,5 ini dikalikan dengan koefisien dari Y, yaitu 40. Ini berarti 40 dikali 3/2, jadi hasilnya 60. Kemudian titik terjauhnya adalah B. Sehingga untuk menentukan nilai maksimumnya adalah dengan cara titik KB ini yaitu 6,5 dikalikan dengan 40. 6,5 bisa ditulis sebagai 13/2 ya. 13/2 kali 40 hasilnya adalah 260. Nah, ini jawabannya ini persis seperti yang dari metode uji titik sebelumnya. Ini nilai minimumnya 60 dan nilai maksimumnya 260. Nah, itu tadi ya contoh untuk menentukan garis selidik serta untuk menentukan nilai optimumnya. Baik, semoga Anda paham ya. Kalau paham kita lanjutkan dengan contoh yang pertama.
Diketahui seorang engineer akan memecahkan persoalan dalam perusahaannya menggunakan program linear. Permasalahan tersebut dapat dia susun dalam pemodelan matematika sebagai berikut. Di sini pemodelan matematikanya sudah didapatkan, yaitu memaksimumkan Z ya. Yang bunyinya adalah 30X plus 40Y. Adapun fungsi kendalanya ini terdiri dari 4 komponen pertidaksamaan linear. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 1, kemudian X plus Y lebih kecil atau sama dengan 7, 2X plus Y lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan ini, yaitu mensketsakan daerah visibelnya. Kemudian tentukan nilai optimum menggunakan uji titik. Yang ketiga, tentukan nilai optimum menggunakan garis lidik. Jadi karena ini metode grafis ya, tentu memang wajib untuk mensketsakan daerah visibelnya. Dari situ Anda bisa dapatkan nanti titik-titik kritisnya. Titik kritis ini nanti tujuannya adalah untuk uji titik dan garis lidik. Baik, kita bahas ya. Di sini yang pertama kita akan membuat sketsa daerah visibel dan menentukan titik kritis. Nah, ini fungsi objektifnya saya tuliskan lagi, kemudian fungsi kendalanya juga saya tuliskan lagi dalam beberapa warna yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memudahkan ya dalam mengidentifikasi daerah visibelnya. Kita gambarkan di sini bidang kartesiusnya. Yang pertama, untuk X lebih besar atau sama dengan 0, tentunya garisnya seperti ini. Kita buat dulu garisnya. Arahnya karena dia lebih besar dari 0, maka arahnya ke kanan. Ini maksudnya daerah penyelesaian sementaranya ke kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 1, kita buat dulu garis Y sama dengan 1. Karena dia lebih besar dari 1, maka arahnya ke atas. Kemudian untuk yang warna ungu, kita buat dulu garisnya ya. 2X plus Y sama dengan 9. Dia memotong sumbu X di 9/2 dan memotong sumbu Y di 9. Kita buat garisnya. Nah, arah penyelesaiannya adalah, kalau ini udah positif 9-nya, dia kurang dari, berarti arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Lalu yang warna merah ini, garisnya adalah X plus Y sama dengan 7. Jadi dia motong X di 7, motong Y juga di 7. Sehingga arahnya juga ke dalam. Nah, kemudian kita simpulkan mana daerah visibel yang tepat di antara petak-petak ini. Nah, daerah visibel yang tepat kita lihat tadi, jangan lupa arah-arah panahnya, berarti ini ya. Nah, ini adalah daerah visibel yang kita dapatkan dari fungsi kendala ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik-titik pojok atau titik-titik kritisnya. Nah, kita namain sekaligus A, B, C, dan D. Nah, kemudian selain menentukan titiknya, kita juga harus mengetahui alamat atau titik koordinatnya. Untuk titik A ini mudah ya, tidak usah menggunakan proses yang seperti eliminasi, langsung bisa tentukan. A-nya itu 0,1, kemudian B-nya itu saya dapatkan 4,1. Karena ini merupakan perpotongan garis hijau dan garis ungu. Garis hijau itu Y sama dengan 1. Dan garis ungu itu 2X plus Y sama dengan 9. Berarti kita substitusi ya. Substitusi Y sama dengan 1 ke 2X plus Y sama dengan 9. Sehingga didapatkan X-nya 4. Jadi pasangannya 4,1. Kemudian untuk titik C ini mudah sekali ya, tanpa harus proses, ini langsung kita nyatakan 0,7. Kemudian titik D saya dapatkan 2,5 karena ini harus menggunakan proses eliminasi dan substitusi. Nah, untuk jelasnya coba Anda lihat ini proses eliminasi dan substitusinya.
Ini kebetulan Y-nya sudah sama ya, kita bisa langsung meneliminasinya ya dengan cara mengurangi, didapatkan X-nya 2. Nah, kemudian X-nya 2 ini substitusi ke salah satu dari dua persamaan ini, sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 5. Jadi pasangannya 2,5. Nah, itu adalah titik D. Nah, kalau Anda sudah berhasil mensketsakan daerah visible sekaligus menentukan koordinat titik kritisnya, maka sudah oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita langsung ke uji titik. Nah, pada uji titik ini jangan lupa kita tuliskan kembali fungsi objektifnya ya. Ini dengan tujuan memaksimumkan. Nah, kita hitung koordinatnya dulu. Untuk titik A 0,1, nanti X-nya 0, ini Y-nya 1, dimasukkan ke masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk mendapatkan ZA, jadi X-nya itu 0 dikalikan dengan 30, Y-nya 1 dikalikan dengan 40, sehingga didapatkan hasilnya 40. Untuk titik B, koordinatnya 4,1, kita substitusikan, sehingga akan terbentuk ZB. Nah, di sini X-nya dikalikan dengan 30 dan Y-nya nanti yang bernilai 1 dikalikan dengan 40. Nah, di sini 120, di sini 40. Kalau di total jadi 160. Kemudian titik C-nya 0,7 kita hitung juga untuk mendapatkan ZC. Nah, ini 0-nya dikalikan dengan 30. 7-nya dikalikan dengan 40 sehingga didapatkan 280. Kemudian untuk titik D 2,5 kita hitung ZD-nya. Nanti yang 2 ini bagian X-nya dikalikan dengan 30, bagian Y-nya yaitu 5 dikalikan dengan 40. Pokoknya sesuai dengan fungsi objektif ini ya, dengan bunyinya. X dikali 30, Y dikali 40. Nah, nanti dihasilkan adalah 260. Nah, kita lihat di sini tujuan fungsi objektifnya adalah memaksimumkan. Jadi, pilihlah nanti yang bilangan yang paling besar di antara ZA, ZB, ZC, dan ZD. Nah, hasilnya adalah yang terbesar adalah ini, 280. Sehingga nilai optimumnya adalah 280. Nah, itu untuk uji titik ya. Kemudian kita bahas selanjutnya nilai optimum menggunakan garis lidik. Nah, kita gambar dulu ya di sini dengan kertas berpetak. Kemudian fungsi objektifnya di sini ya, kita tulis kembali. Tujuannya apa? Ini untuk membuat garis prototipenya. Rupanya 30-40 ini kalau dibuat prototipe ini tidak akan termuat di dalam bidang gambar. Nanti kita sederhanakan secara proporsional ya. Misalkan ini disederhanakan dibagi 10, ini juga bagi 10. Jadi nanti akan terbentuk 3X plus 4Y. Nah, ini 12 ini didapatkan dari 3 kali 4 ya. Sehingga ini kita buat garis prototipenya yaitu seperti ini. Nah, ini memotong sumbu X di 4, memotong sumbu Y di 3. Nah, kenapa motong di 4 dan 3? Nah, ini kita lihat aja di sini ya. Nah, ini sini untuk X 12 bagi 3, untuk Y 12 bagi 4 gitu. Langkah selanjutnya kita buat gradiennya, kemiringannya yaitu M sama dengan min A per B. Jadi gradiennya adalah min 3/4. Nah, kita buat gradien ini untuk perhitungan pada pembuatan persamaan garisnya. Nah, baik, ini persamaan garis ya, rumusnya seperti ini melalui X1 Y1 dengan kemiringan M. Kita awali dulu dengan titik yang pertama, titik 0,1. Kita substitusi X1-nya 0, Y1-nya 1 ke persamaan ini, sehingga didapatkan Y-1 sama dengan min 3/4 kali X-0. Nah, kita sederhanakan ke bentuk slope intercept sehingga didapatkan K-nya tuh 1. Kita namain ini KA ya.
karena milik A. Jadi KA-nya 1. Kemudian ini kan menunjukkan titik potong dengan sumbu Y, KA itu. Kita lihat ini ternyata di sini ya. Nah, di sini titik potongnya dia berimpit dengan titik target yaitu A. Oleh karena itu kalau tidak ada 2 titik berarti kita pakai patokan garis hijau ini untuk kesejajarannya. Jadi sejajar dengan garis hijau tapi melalui titik A ini gitu ya. Nah, inilah gunanya garis prototipe yaitu ya untuk tolok ukur sejajar atau tidaknya nanti garis lidiknya. Nah, berarti kita buat di sini. Hendaknya Anda menggunakan penggaris yang bagus ya, yang lurus, jangan bergerigi. Nah, sehingga seperti ini sejajar dengan garis hijau ini. Nah, lanjut dengan titik yang lain yaitu titik B. Koordinatnya adalah 41. Kita masukkan ke rumus ini, didapatkan hasilnya ya seperti ini. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan slope intercept. Nanti didapatkan K-nya adalah 4. Nah, kita namain ini KB. KB-nya adalah 4. Anda lihat ini gradiennya selalu sama ya, min 3/4. Artinya dia sejajar. Kita lihat nilai KB-nya 4. Nah, di sini ya, KB-nya 4. Nah, terus dari titik ini kita tarik ke titik target B-nya. Menjadi sebuah garis lurus. Nah, ini ya. Ini garis lurus yang sejajar dengan garis hijau ini. Nah, kemudian lanjut dengan titik C yaitu 0,7. Kita masukkan ke rumusnya, Y-7 sama dengan min 3/4 kali X min 0. Nah, kemudian kita sederhanakan ke bentuk slope intercept sehingga didapatkan K-nya adalah 7. Sehingga kita namain KC-nya 7. Kita cari, oh di sini nih, pas di titik targetnya itu C. Oleh karena itu kita menggunakan patokan garis lidik terdekat atau boleh garis lidik hijau juga ya. Sejajar dengan itu. Nah, kita buat ini sejajar dengan garis lidik yang lain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk titik D 2,5 juga sama ya, kita masukkan ke rumusnya sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita ubah ke dalam slope intercept, kita dapatkan K-nya adalah 6,5. Nah, kita namain KD ya, KD 6,5. 6,5 itu terletak antara 6 dan 7 tengah-tengahnya. Berarti di sekitar sini ya. Nah, di sini ini adalah KD-nya. Kemudian kita tarik ke targetnya yaitu titik D sehingga nanti akan terbentuk garis yang sejajar ya dengan garis hijau maupun garis selidik yang lain. Nah, dari sini kita lihat arahnya. Ini karena di depan X-nya positif, di depan Y-nya juga positif, maka arahnya di kuadran 1, makin ke sana makin jauh, makin ke sini makin dekat. Sehingga dapat kita simpulkan manakah titik yang paling dekat dan manakah titik yang paling jauh. Titik paling dekat itu A dan titik paling jauh itu adalah yang C. Karena di sini KC-nya paling tinggi nilai konstantanya. Karena di sini kita adalah tujuannya memaksimumkan, maka kita ambil titik terjauh saja. Jadi terjauhnya adalah ini di C ya, di titik C. Dengan nilai KC-nya adalah 7 paling tinggi di antara konstanta yang lain. Kemudian nilai optimumnya si nilai KC ini dikali dengan koefisien dari Y yaitu 40. Jadi nilai optimumnya adalah 40 dikali 7 yaitu 280. Jadi ini nilai maksimum untuk program linear dengan kendala seperti ini yaitu adalah 280. Nah, itu sama ya dengan cara uji titik yang ada di option B sebelumnya. Nah, mudah-mudahan paham ya dengan contoh soal yang pertama tadi. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita akan coba contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini,
Diketahui fungsi pengeluaran biaya operasional setiap bulannya adalah Fxy sama dengan 72X plus 48Y. Kemudian seorang manajer merancang permasalahan tersebut dalam pemodelan matematika berikut. Nah, di sini fungsi objektif dan fungsi kendalanya sudah ada ya. Ini tujuannya adalah meminimumkan Z yang berbunyi 72X plus 48Y. Adapun fungsi kendalanya itu adalah X lebih besar atau sama dengan 1, Y lebih besar atau sama dengan 1, X plus 3Y lebih besar atau sama dengan 9, 5X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 19. Nah, di sini pertanyaannya ada 3. Yang pertama, menentukan sketsa daerah visiblenya, menentukan nilai optimum menggunakan uji titik, dan menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Baik, kita jawab ya. Nah, sekarang kita akan buat sketsa daerah visiblenya. Kita tuliskan lagi ya fungsi kendalanya dalam beberapa warna yang berbeda. Kita buat di sini ilustrasinya. Nah, ini untuk garis X lebih besar atau sama dengan 1, garisnya seperti ini. Nah, arah penyelesaiannya adalah ke kanan. Kemudian untuk Y lebih besar atau sama dengan 1, kita buat dulu garis Y sama dengan 1 dulu. Kemudian dia arah penyelesaiannya adalah ke atas, gitu ya. Kemudian untuk garis warna biru, kita buat dulu dia memotong sumbu X di 9 dan memotong sumbu Y di 3. Kita gambar di sini. Nah, arah penyelesaiannya karena dia lebih besar, maka arah penyelesaiannya keluar. Kemudian untuk yang merah, kita buat garisnya yaitu 5X plus 2Y sama dengan 19. Nanti dia akan memotong sumbu X di 19/5 dan memotong sumbu Y di 19/2. Nah, kita gambarkan. Nah, seperti ini. Arah penyelesaiannya adalah kemana? Keluar. Ya, arah penyelesaiannya keluar. Nah, ke sini. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah menentukan arah penyelesaian semuanya, maka kita bisa menentukan daerah visiblenya. Manakah daerah visible yang tepat? Nah, ternyata ini ya, berupa daerah visible tak terbatas dengan luasnya tak terhingga. Namun, kita tetap bisa menentukan titik-titik kritisnya ya, walaupun daerahnya visiblenya tidak terbatas. Ada beberapa titik kritis yang dapat kita hitung. Ini kita tentukan dulu titik-titik kritisnya. Kita namain ya. A, kemudian B, kemudian C. Lalu kita tentukan koordinatnya. Untuk titik A, itu koordinatnya 1,7. X-nya 1, Y-nya 7. Dari mana? Ini adalah dari substitusi X sama dengan 1 ke 5X plus 2Y sama dengan 19. Kemudian titik B kita dapatkan 6,1. X-nya 6, Y-nya 1. Dari mana? Nah, di sini merupakan perpotongan antara garis hijau dan biru, jadi disubstitusi ya. Y sama dengan 1 ke X plus 3Y sama dengan 9. Lalu titik C itu saya dapatkan 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, rinciannya seperti ini. Kita dapatkan dari eliminasi dan substitusi. Di sini saya mengeliminasi variabel X-nya ya. Kita samakan dengan 5 dengan cara kali 5 semua. Gitu, menjadi seperti ini. Kemudian ini tandanya sama, kita kurangi sehingga hasilnya adalah didapatkan Y-nya sama dengan 2. Kemudian substitusikah Y sama dengan 2 ini ke salah satu, ambil yang paling mudah dihitung. Nah, saya pilih X plus 3Y sama dengan 9. Sehingga menjadi X plus 6 sama dengan 9. Jadi X-nya ketemulah 3. Jadi pasangan titiknya
nanti ketemu yaitu 3,2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah menggambarkan daerah visiblenya serta sudah menentukan koordinat titik kritisnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita hitung ke uji titik. Nah, kita cantumkan kembali fungsi tujuannya. Lalu kita tadi udah dapatkan ya titik-titik kritisnya seperti ini. Kita hitung sekarang. Untuk titik A itu dengan X-nya 1 dan Y-nya 7, kita hitung, kita substitusi ke fungsi objektif, didapatkan adalah 72 kali 1 tambah 48 kali 7. Jadi sama dengan 72 tambah 336, jadi adalah harganya 408. Kemudian untuk titik B, kita substitusi X-nya 6, Y-nya 1, kita dapatkan ZB-nya yaitu 72 kali 6 tambah 48 kali 1. Sehingga kita dapatkan 432 tambah 48 yaitu 480. Nah, kemudian titik C yaitu 3,2, kita substitusikan X-nya 3 dan Y-nya 2 ke persamaan ini ya, sehingga kita dapatkan ZC. Nah, ZC-nya kita dapatkan 216 tambah 96, jadi 312. Nah, untuk uji titik, ini lihat tujuannya ya, meminimumkan. Jadi kalau meminimumkan, ambil titik yang nilainya paling kecil. Nah, kita lihat yang paling kecil adalah 312 terjadi pada titik C. Sehingga nilai optimumnya adalah 312. Nah, itu tadi ya hasil dari uji titik. Sekarang kita coba bandingkan dengan cara garis lidik. Kita gambarkan lagi. Nah, ini adalah daerah visible yang sudah didapatkan tadi. Kita gunakan kertas berpetak. Kita tulis lagi fungsi objektifnya. Karena ini kita akan membuat garis prototipe. Ini sepertinya tidak muat, perlu kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan 24 semuanya ya, sehingga dia menjadi 3X plus 2Y. Nah, 6 ini berasal dari 3 kali 2. Nah, sehingga dengan persamaan garis seperti ini, prototipenya ada ya pada bidang gambar ini termuat. Nah, ini adalah persamaan garis prototipenya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita hitung gradiennya ya. Gradiennya dari prototipenya juga bisa, yaitu M sama dengan min A per B. A-nya itu yang melekat di X, B-nya itu yang melekat di Y. Ini min bawaan dari rumus ya. Jadi ini min 3 per 2. Nanti gradiennya. Selanjutnya kita hitung, kita gunakan rumus yang ada di kotak kuning ini. Kita hitung mulai dari titik A dulu, 1,7. Kita substitusi, ini X1-nya 1, Y1-nya adalah 7. Kita substitusi ke rumus yang ada di kotak kuning ini, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Lalu langkah selanjutnya kita ubah persamaan ini ke bentuk slope intercept, seperti ini. Hasilnya adalah konstantanya 8,5. Nah, ini 8,5 ini kita ambil, kita namain KA. KA-nya itu adalah 8,5. Kemudian, karena ini intercept itu titik potong dengan sumbu Y, kita buat titiknya 8,5 di sini ya. Nah, di sini KA-nya. Lalu kita tarik ke titik targetnya A, kita tarik garis lurus. Sehingga garis merah ini sejajar dengan garis hijau. Kalau misalkan tidak sejajar, itu tandanya artinya ada yang salah ngitung. Kemudian kita lanjutkan dengan titik B. Titik B itu adalah 6,1. Jadi masukkan X1-nya 6, Y1-nya 1. Kita masukkan ke rumus yang sama. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa diubah dulu ke bentuk intercept. Didapatkan intercept-nya adalah 10. Kita namain ini KB-nya adalah 10. Kemudian kita cari 10 itu ada di sini, di sumbu Y-nya. Nah, di sini. Kita tarik ke titik targetnya itu B. Nah, seperti ini ya. Tampak sejajar ya, karena memang
hasil hitungnya betul. Kemudian untuk titik C itu 3,2 kita masukkan X1-nya yaitu 3 dan Y1-nya yaitu 2 ke persamaan garis ini. Sehingga terbentuk seperti ini. Jangan lupa kita bentuk ke bentuk slope intercept didapatkan K-nya 6,5. Sehingga kita namain KC-nya adalah 6,5. Kemudian 6,5 ini kita cari di mana letaknya. Oh, di sini ya. Nah, 6,5 kita tarik ke garis ke titik C. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini semua garis lilik sudah mengenai dari titik-titik kritis. Karena ini maksudnya adalah meminimumkan, kita cari nilai K yang paling kecil, atau dari sini kita pakai arah kuadran. Nah, seperti ini. Kalau ke sana menjauh, kalau sini mendekat. Jadi karena yang dicari adalah minimum, maka carinya adalah titik terdekat. Jelas titik terdekatnya adalah yang C. Ya gitu ya. Karena ini makin dekat, ini makin jauh. Jadi yang titik yang menuju arah makin dekat itu namanya titik C. Nah, ini titik C-nya adalah titik yang terdekat. Untuk menentukan nilainya, nilai optimumnya, maka dikalikan KC ini dengan koefisien dari Y, yaitu 48. Jadi, nilai optimumnya adalah 48 dikali 6,5. 6,5 ini boleh Anda tulis 13/2 ya. 13/2, sehingga ini 48 kali 13/2 adalah 312. Nah, ini adalah nilai minimumnya 312. Ini sama persis dengan cara uji titik pada jawaban B ya yang sebelumnya. Nah, dari dua contoh ini mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi supaya Anda paham sempurna. Kita coba lagi contoh yang ketiga ini. Diketahui fungsi objektif dan fungsi kendala berhasil diformulasikan dalam pemodelan matematika berikut. Di sini fungsi objektifnya adalah Z sama dengan min 24X plus 30Y. Dengan fungsi kendalanya adalah X lebih besar atau sama dengan min 2, Y lebih kecil atau sama dengan 5, X plus 3Y lebih kecil atau sama dengan 19, min X plus 4Y lebih besar atau sama dengan 2, X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 4. Nah, di sini ada 5 komponen pertidaksamaannya ya. Pertanyaannya yang pertama, sketsakan daerah visible-nya. Kemudian yang kedua, tentukan rentang nilai Z menggunakan titik uji titik. Yang ketiga, tentukan rentang nilai Z menggunakan garis selidik. Jadi ini rentang nilai Z, ini pada daerah visible itu nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Jadi rentangnya itu dari Z yang paling minimum sampai Z yang paling maksimum maksudnya. Ya, jadi kita cari dua ya, maksimum dan minimumnya. Baik, langkah pertama kita harus menggambarkan dulu ya. Nah, ini kita akan menggambarkan, kita tulis lagi fungsi kendalanya dalam beberapa warna yang berbeda untuk memudahkan pemahaman. Nah, kita gambarkan di sini beberapa pembatasnya. Yang pertama, X lebih besar sama dengan min 2. Nah, pembatasnya seperti ini. Dia arahnya adalah ke kanan. Kemudian untuk Y kurang dari atau sama dengan 5, berarti pembatasnya adalah garis Y sama dengan 5, dengan arahnya adalah ke bawah. Kemudian 3X plus 4Y lebih kecil atau sama dengan 26, kita gunakan garis berwarna biru. Kita gunakan garis berwarna biru, dia memotong X di 26/3 dan memotong Y di 26/4 atau 13/2. Nah, seperti ini ya. Arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Kemudian yang pertidaksamaan yang berwarna merah, kita buat dulu persamaan garisnya. Min X plus 4Y sama dengan 2. Dia memotong sumbu X di negatif 2 dan memotong sumbu Y
di positif setengah. Nah, seperti ini. Kita tarik garis warnanya merah. Nah, arah penyelesaiannya karena dia lebih besar dan 2 ini sudah positif, maka arahnya adalah keluar. Nah, ke sini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang selanjutnya, ini X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Kita buat garisnya, X plus 2Y sama dengan 4 dengan memotong sumbu X di 4 dan memotong sumbu Y di 2. Nah, kita buat seperti ini ya. Kemudian arah penyelesaiannya kemana? Karena dia lebih besar dari, maka arah penyelesaiannya keluar. Nah, Anda bisa lihat nih, arah-arah panahnya sudah berkumpul ke petak mana. Nah, udah jelas berarti ini adalah daerah visible-nya. Kemudian kita tentukan titik-titik kritisnya. Nah, ada 5 titik kritis, kita namain saja A, B, C, D, dan E. Lalu kita tentukan koordinat A-nya adalah min 2,5. Ini jelas ya dari perpotongan garis yang saling tegak lurus. Itu mudah banget ya. Nah, itu ya. Kemudian yang B, min 2,3, X-nya min 2, Y-nya 3, didapat dari substitusi X sama dengan min 2 ke X plus 2Y sama dengan 4. Jadi ini karena perpotongan garis X sama dengan min 2 dengan garis X plus 2Y sama dengan 4. Kemudian titik C kita cari dengan eliminasi dan substitusi. Rinciannya seperti ini. Nah, kita eliminasi X-nya sehingga didapat pasangan titiknya X-nya 2 dan Y-nya 1. Lalu titik D juga sama, kita dapatkan dari eliminasi dan substitusi antara garis merah dan garis biru. Berarti substitusinya seperti ini. Kita dapatkan pasangannya X-nya 6 dan Y-nya 2, sehingga titiknya adalah 6,2. Kemudian titik E itu kita dapatkan 2,5. Nah, dia substitusi antara garis Y sama dengan 5 ya ke 3X plus 4Y sama dengan 26. Nah, itu tadi ya, ini daerah visible-nya sudah berhasil kita sketsakan. Kemudian titik kritisnya sudah berhasil kita tentukan ya koordinatnya. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan uji kritisnya. Kita tulis lagi di sini. Z-nya min 24X plus 30Y. Untuk menentukan uji titik, ini Z-nya tidak boleh disederhanakan. Ini apa adanya seperti ini. Kalau dalam garis lidik mungkin boleh ya. Nah, kita hitung. Untuk yang pertama, titik min 2,5, kita dapatkan nilainya yaitu 198. Kemudian untuk titik B, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Di sini kita dapatkan adalah 138. Kemudian titik C yaitu 2,1, kita hitung ZC-nya sehingga hasilnya adalah minus 18. Kemudian titik D 6,2, kita hitung untuk mendapatkan ZD-nya sehingga didapatkan ZD-nya adalah minus 84. Kemudian titik E 2,5 kita dapatkan ZE-nya adalah 126. Karena ini kita mencari rentang nilai, berarti kita cari 2, maksimum sekaligus minimumnya. Nah, di sini kita lihat nilai paling kecil itu minus 84. Sedangkan nilai paling besar ada 198. Jadi jelas di sini rentang nilai Z antara minus 84 sampai 198. Nah, ini ya, rentang Z menggunakan metode uji titik. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan garis lidik? Kita lihat ya, apakah rentang nilainya sama atau tidak. Baik, kita coba yang selanjutnya. Di sini daerah visible-nya sudah kita tentukan. Ini saya buat di atas kertas berpetak supaya lebih presisi.
Kita tulis lagi fungsi objektifnya, ini tujuannya untuk menentukan garis prototipenya. Ini kalau dalam garis lidik, ini boleh disederhanakan ya fungsi objektifnya. Ini kita sederhanakan menjadi min 4x plus 5y sama dengan 20. Jadi kita bagi 6 semua. Nah kemudian ini kita buat garis prototipenya. Ini memotong sumbu X di min 5 dan memotong sumbu Y di 4. Sehingga kita buat garis melalui titik tersebut. Nah seperti ini garis prototipenya ya. Kemudian kita tentukan gradiennya M sama dengan min 4/5. Jadi hasilnya 4/5. Gradiennya adalah 4/5. Kemudian kita tulis lagi supaya nggak lupa rumus persamaan garis melalui satu titik dan kemiringan M. Nah kemudian setelah itu kita hitung satu persatu. Untuk yang pertama titik A ya min 2,5 kita substitusikan ke rumus yang di kuning ini, hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ubah ke bentuk intercept, kita dapatkan koefisiennya konstantanya adalah 6/3/5. Kita namain KA-nya adalah 6/3/5. Nah di sini KA kita tentukan. Kemudian kita tarik ke titik A. Nah, itu ya, sehingga sejajar kan dengan garis hijau ini kan. Ini garis merah dan garis hijau ini sejajar. Berarti betul hitungan kita. Kemudian titik yang kedua yaitu B, min 2,3, masukkan X1-nya min 2, Y1-nya 3. Sehingga dapatkan hasil, nah seperti ini ya. Kemudian kita bentuk ke persamaan garis slope intercept, kita dapatkan konstantanya 4/3/5. Jadi kita namain KB-nya adalah 4/3/5. 4/3/5 itu perkiraan di mana ya? 4/3/5. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Kemudian tarik garis menuju titik B. Nah, ini akan sejajar ya dengan garis hijau dan sejajar pula dengan garis merah yang sudah dibuat. Kemudian titik C 2,1 kita substitusi ke yang rumus ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ubah ke bentuk slope intercept, didapatkan min 3/5 konstantanya. Nah ini kita namain KC-nya adalah min 3/5. Dari sini kita cari min 3/5, nah kurang lebih di sini min 3/5. Kita tarik ke garis ke titik C ya. Nah, dengan sebuah garis. Nah, tentunya ini sejajar ya. Kemudian titik yang keempat, titik D 6,2 kita masukkan ke rumus menjadi seperti ini. Lalu kita ubah pindah-pindah ruas sehingga Y-nya sendirian menjadi bentuk slope intercept. Ini menjadi konstantanya min 2 4/5 sehingga kita namain KD-nya min 2 4/5. Min 2 4/5 kurang lebih di sini di bawah KC. Nah, kita tarik menuju titik D menjadi sebuah garis lurus yang sejajar dengan garis-garis lidik yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian garis lidik yang kelima adalah yang melalui titik E 2,5. Kita masukkan ke rumusnya ya seperti ini. Kemudian kita ubah ke bentuk slope intercept sehingga kita dapatkan 3/2/5. Jadi nilai KE-nya adalah 3/2/5. Nah, kita tentukan 3/2/5 tuh kurang lebih di sini ya. Nah, ini KE-nya kita tarik garis menuju titik E ini. Nah, ini garis-garisnya kalau kita betul menuliskan ininya nanti akan betul, akan sejajar semuanya ya dengan garis yang hijau ini. Nah setelah itu karena ini adalah arahnya kuadran 2, berarti seperti ini mungkinnya arahnya ya, menjauh ke sana mendekat ke sini.
Jadi kita dapat tentukan yang paling dekat adalah titik D, yang paling jauh adalah titik A. Lihat arah ininya ya. Nah, setelah itu kita tentukan terdekatnya adalah D dan terjauhnya adalah A. Nah, sekarang kita tentukan nilai optimalnya. Kita kalikan masing-masing konstanta ini dengan koefisien dari Y, yaitu 30. Ingat, ini koefisien dari fungsi objektifnya ya, bukan persamaan prototipenya ya. Kita kalikan dengan 30. Sehingga hasilnya nilai minimumnya adalah minus 84. Kemudian yang maksimumnya kita kalikan 30 kali 6/3/5, itu sama aja 30 kali 33/5, sehingga dihasilkan 198. Jadi rentang nilai Z itu berada antara minus 84 sampai 198. Nah, ini sama ya, sama persis dengan hasil dari cara uji titik sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ini ketiga contoh ini semoga bisa membuat paham ke Anda ya. Nah, oleh karena itu, supaya lebih paham lagi, mari kita mencoba berlatih sedikit ya soal berikut ini. Nah, ini ya. Soalnya bisa Anda baca di sini. Nah, jadi di sini fungsi objektifnya tujuannya adalah memaksimumkan. Kemudian ini fungsi kendalanya sudah saya cantumkan di sini. Pertanyaannya ini ada 3, sketsakan daerah visibelnya, tentukan nilai optimum menggunakan uji titik, tentukan nilai optimum menggunakan garis lidik. Kemudian soal kedua, ini diketahui sebuah permasalahan program linear yang terdiri dari fungsi objektif dan fungsi kendala yang dirumuskan seperti di bawah ini. Ini fungsi objektifnya ya. Ini 100 min 8x plus 10y. Kemudian fungsi kendalanya seperti ini. Ada 4 komponen. Pertanyaannya adalah yang pertama, sketsakan daerah visibelnya. Kemudian yang kedua, tentukan rentang nilai Z menggunakan uji titik. Yang ketiga, tentukan rentang nilai Z menggunakan garis lidik. Nah, itu tadi ya, cukup 2 soal saja. Semoga Anda lancar mengerjakannya ya. Sekian dulu Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.